ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas secara singkat tentang keunikan Al-Quran dalam menggunakan beberapa pilihan kata yang berbeda yang mempunyai arti yang sama, yaitu kata manusia. Paling tidak, ada 4 kata dalam Al-Quran yang berarti manusia, yaitu kata ins, insan, bashar, dan nas. Kita mulai dari kata ins. Ins merupakan isim jenis. Artinya secara gramatikal dia bisa berbilangan tunggal, dual, ataupun jamak. Penggunaan kata ins dalam Al-Quran secara unik digunakan untuk membedakan antara bangsa manusia dan bangsa jin. Karena dari 19 kali kemunculan kata ins dalam Al-Quran, 18 kali diantaranya selalu berpasangan dengan kata jin. Misalnya dalam surat Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, di situ terdapat kata jin dan ins yang saling berpasangan. Misalnya lagi dalam surat An-Naml ada ayat yang berbunyi, "Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair." Dan dikumpulkanlah bala tentara Nabi Sulaiman dari golongan jin, manusia, dan juga burung. Nah, pada ayat ini terdapat kata jin dan ins yang juga saling berpasangan. Satu lagi contoh misalnya dalam surat jin terdapat ayat wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'alallahi kadziba. Dan sungguh kami mengira bahwa manusia dan jin tidak akan berkata bohong tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya jika ada kata ins biasanya selalu digandengkan dengan kata jin. Penggandengan itu menunjukkan bahwa ada kaitan erat antara jin dan ins, bahwa keduanya mempunyai arti yang paradoks atau saling berlawanan. Jin artinya sesuatu yang tidak nampak, dan sebaliknya, ins berarti sesuatu yang nampak. Masing-masing hidup dalam alam yang berbeda. Tidak boleh satu sama lain saling bekerja sama, karena Allah mengingatkan dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jin fazaduhum rohaqa. Dan sesungguhnya terdapat beberapa oknum dari kalangan manusia yang mereka meminta perlindungan kepada beberapa oknum dari kalangan jin. Maka hal itu menambah bagi mereka dosa dan juga kesalahan. Namun demikian, ada satu kali dalam Al-Quran di mana kata ins tidak berpasangan dengan kata jin, yaitu pada surat Maryam. Ayatnya berbunyi, "Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya." Sesungguhnya aku di sini maksudnya adalah Maryam alaihissalam, aku bernadar kepada Ar-Rahman untuk berpuasa bahwa aku tidak akan berbicara pada hari ini kepada manusia. Nah, jadi kata ins di sini artinya adalah manusia. Nah, meskipun demikian, meskipun Maryam tidak berbicara kepada manusia, tapi dia masih bisa berbicara kepada selain manusia. Maksudnya dia berbicara kepada malaikat. Karena kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya terjadi dialog antara Maryam dengan malaikat Jibril. Ketika Maryam misalnya berkata, "Inni a'udzu birrahmani mink in kunta taqiyya." Aku berlindung kepada Ar-Rahman dari dirimu gitu. Nah, di sini kejadiannya ketika Maryam belum mengenal bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kata ins dalam Al-Quran selalu digunakan untuk membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya seperti malaikat dan jin. Tapi lebih khusus adalah bangsa jin, karena 95% penggunaan kata ins dalam Al-Quran selalu berpasangan dengan kata jin. Subhanallah. Nah, berikutnya kata insan. Kata insan secara gramatikal dianggap tunggal. Kata insan mempunyai akar kata huruf hamzah, nun, dan sin, yang kemudian kita bisa menghubungkannya dengan kata anisa yaknasu, yang artinya ramah atau lemah lembut. Sehingga kita sebagai manusia hendaknya mempunyai sifat yang ramah dan lemah lembut kepada orang lain. Selain itu, kata insan juga bisa dihubungkan dengan kata anasa yu'nisu, yang artinya melihat atau mengetahui atau memahami sesuatu.
Misalnya ketika Nabi Musa melihat api, dia mengatakan, ini anastu naro. Sungguh aku melihat dan mengetahui bahwa ada api di sana. Sehingga kaitan antara kata insan dan anasa yunisu menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Makhluk yang bisa berpikir, bisa mengetahui atau memahami sesuatu. Nah, maka jika kita perhatikan dari 65 kali munculnya kata insan dalam Al-Quran, beberapa kali diantaranya dikaitkan dengan beban atau tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia selaku makhluk yang berakal. Misalnya Allah mengatakan wawassainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Misalnya pada ayat yang lain, falyanzuril insanu mimma khuliq, maka hendaknya manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Nah, jadi kalau ada tugas atau beban, ya maka kata yang dipilih adalah kata insan, bukan kata ins. Nah, selain kata insan dikaitkan dengan tugas atau beban, kata insan seringkali juga dikaitkan dengan kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Misalnya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Atau contoh lainnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia sangat ingkar kepada Rabb-nya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan sangat kafir. Dan masih ada puluhan ayat lainnya yang menyebutkan tentang kelemahan yang dimiliki oleh manusia, yang semuanya selalu digandengkan dengan kata insan. Jadi kalau Allah ingin menyebutkan kelemahan-kelemahan manusia, maka yang dipilih adalah kata insan. Satu lagi, kata insan juga sering dikaitkan dengan pemberian nikmat dari Allah. Misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Atau ayat lainnya, wa inna idza adzaqnal insana minna rahmatan fariha biha. Dan sungguh ketika kami rasakan kepada manusia rahmat dari kami, maka dia bergembira dengannya. Masya Allah. Nah, namun sayangnya ya, meskipun manusia diberi banyak kenikmatan oleh Allah, ternyata manusia selalu aja ingkar. Khalaqal insana min nutfah faida huwa khasimun mubin. Allah menciptakan manusia dari nutfah, maka tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa penggunaan kata insan dalam Al-Quran biasanya terkait dengan beban atau tugas yang Allah berikan, karena hakikatnya manusia adalah makhluk yang berakal, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Yang kedua, kata insan dalam Al-Quran juga dikaitkan dengan kelemahan-kelemahan manusia. Dan yang ketiga, kata insan dalam Al-Quran dikaitkan dengan kenikmatan yang Allah berikan. Berikutnya kita bahas kata basyar. Kata basyar ini sama akar katanya dengan kata basyaroh yang artinya kulit luar. Sehingga dari 37 kali penggunaan kata basyar dalam Al-Quran, seringkali kata basyar ini dikaitkan dengan bentuk fisik atau jasmani atau jasad dari manusia. Kata basyar menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai fisik atau berwujud nyata. Terlihat jelas dengan mata kepala, memiliki tubuh atau jasad yang lebih baik dibandingkan makhluk lain seperti hewan atau tumbuhan. Kata basyar dalam Al-Quran seringkali dikaitkan dengan kata kholaqa, bukan ja'ala. Kholaqa dan ja'ala keduanya mempunyai arti yang mirip ya. Kholaqa artinya menciptakan, ja'ala artinya menjadikan. Meskipun mirip, keduanya digunakan pada hal yang berbeda. Kata kholaqa biasanya dikaitkan dengan kata basyar. Misalnya, huwaladzi khalaqa minal ma'i basyaron, dialah yang menciptakan manusia dari air. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin, summa idza antum basyarun tantashirun. Di antara ayat-ayatnya yaitu dia menciptakan kalian dari tanah, kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang bertebaran. Jadi kata khalaqa sering dikaitkan dengan kata basyar. Sedangkan ja'ala dikaitkan dengan kata khalifah. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifa fil ard. Dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika berkata Rabbmu kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Nah, subhanallah. Jadi dengan kaitan antar kata ini, bahwa
Bashar terkait dengan kata khalaqa dan khalifah terkait dengan kata ja'ala menunjukkan bahwa Al-Quran benar-benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat teliti dan selalu konsisten dalam memilah penggunaan suatu kata tepat pada konteksnya. Subhanallah. Lantas pertanyaan berikutnya, apa bedanya antara bashar dengan insan? Kata insan mengisyaratkan bahwa manusia sebagai makhluk yang berakal. Sedangkan kata bashar mengisyaratkan bahwa manusia sebagai makhluk yang mempunyai jasad. Makanya dalam bahasa Arab ada istilah untuk pengobatan yaitu tibbul bashari, bukan tibbul insani. Karena yang diobati adalah jasadnya, maka istilahnya tibbul bashari, bukan tibbul insani. Pertanyaan berikutnya, apa bedanya bashar dengan ins? Ins dalam Al-Quran sering dikaitkan dengan kata jin, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Dengan kata bashar, ini seringkali dikaitkan dengan malaikat. Misalnya, ketika Allah berkata, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin." Ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Nah, jadi ketika Allah berbicara kepada malaikat seperti ini, dia menyebut manusia dengan kata bashar, maksudnya Allah ingin memberitahu kepada malaikat bahwa manusia yang akan diciptakannya ini berbeda dengan kalian. Kalian terbuat dari cahaya, sedangkan manusia terbuat dari tanah. Kalian berada di alam gaib, sedangkan manusia berada di alam nyata. Ya, jadi kurang lebih demikian dengan penggunaan kata bashar ini untuk mengkomparasi antara manusia dengan malaikat. Demikian juga dengan pendapatnya orang kafir yang menginginkan agar Rasul yang datang kepada mereka adalah malaikat, bukan manusia. Mereka mengatakan, وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. Dan berkatalah orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, kenapa tidak diturunkan kepada kami malaikat? Atau kami bisa melihat Tuhan kami. Nah, di sini terlihat bahwa orang kafir menginginkan Rasul yang datang kepada mereka adalah malaikat, bukan manusia. Faqalu abasyaru yahdunana, apakah manusia yang akan memberikan petunjuk kepada kami? Meskipun tidak ada kata malaikat di sini, kita sudah bisa langsung mengetahui, kita bisa paham bahwa sebenarnya yang mereka inginkan adalah Rasul yang datang seorang malaikat. Ma hadza illa basyarum mislukum. Orang ini bukan siapa-siapa kecuali manusia seperti kalian. Nah, jadi jelas sekali bahwa yang diharapkan oleh mereka adalah malaikat, bukan manusia. Maka penting sekali bagi Allah untuk memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW supaya dia mengatakan, Innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa saya adalah manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Subhanallah. Jadi penggunaan kata bashar seringkali digunakan ketika manusia ingin dikomparasikan dengan malaikat. Meskipun kata malaikat tidak eksplisit disebutkan. Nah, berikutnya ada satu hal yang menarik yang bisa kita lihat dari perkataannya Maryam. Ada ayat yang berbunyi, Anna yakunu li ghulam. Bagaimana mungkin saya bisa mempunyai anak? Walam yamsasni bashar, walam aku bagia. Padahal tidak ada manusia yang menyentuhku. Sedangkan aku bukan orang yang melampaui batas. Nah, di sini digunakan kata bashar, artinya manusia. Penggunaan kata bashar ini sangat tepat karena sesungguhnya yang bisa menyebabkan seorang wanita memiliki anak yaitu disentuh oleh manusia, bukan oleh makhluk lain seperti malaikat atau jin ya. Jadi seandainya ayatnya berbunyi walam yamsasni ahad, tidak ada seorang pun yang menyentuhku, maka di sini menjadi terbuka interpretasinya. Bisa jadi yang menyentuhnya bukan manusia melainkan makhluk lain. Karena kata ahad ini dia bisa luas maknanya. Maka tidak digunakan kata ahad. Atau kenapa ayatnya tidak berbunyi walam yamsasni rojul, tidak ada seorang laki-laki yang menyentuhku. Nah, kita tahu bahwa kata rojul atau laki-laki bisa dari golongan manusia dan bisa juga dari golongan jin. Seperti ayat yang sudah kita bahas tadi, wa annahu kana rijalum minal insi ya'uduna birijalim minal jin. Dan sesungguhnya terdapat lelaki dari golongan manusia yang mereka minta perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin. Fazaduhum rohaqo, maka itu menambah dosa bagi mereka. Jadi kalau ayatnya berbunyi walam yamsasni rojul, maka akan membuka peluang lelaki dari golongan jin untuk menyentuh Maryam. Maka tidak digunakan kata rojul. Satu lagi, kenapa ayatnya tidak berbunyi walam yamsasni dzakar, tidak ada laki-laki yang menyentuhku. Sama saja sebenarnya kata dzakar juga memungkinkan makhluk lain seperti hewan yang bergender laki-laki. Maka kata dzakar tidak digunakan. Dari semua kemungkinan itu ternyata yang paling tepat adalah kata bashar. Walam yamsasni bashar. Subhanallah.
Jadi sungguh tepat dan akurat Al-Quran dalam menentukan setiap pilihan katanya. Terakhir sekarang kita bahas tentang kata nas. Kata nas terulang ratusan kali dalam Al-Quran. Kata nas termasuk isem jamak. Isem jamak yaitu isem yang secara gramatikal dianggap jamak. Nah, kalau begitu asli jamak dari kata nas apa? Nah, ada dua pendapat tentang hal ini. Pertama, jamak dari nas yaitu anasi. Sebagaimana potongan ayat dalam surat Al-Furqan, wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya katsira. Dan kami minumkan dengan air hujan itu kepada apa-apa yang kami ciptakan berupa hewan dan kebanyakan manusia. Jadi kata anasi di sini bisa dianggap sebagai jamak dari kata nas. Pendapat berikutnya, jamak dari kata nas yaitu ins. Karena secara konsisten Al-Quran selalu memasangkan kata jinnah dengan kata nas dan kata jin dengan kata ins. Misalnya potongan ayat minal jinnati wan nasi dan potongan ayat minal jinni wal insi. Dalam Al-Quran selalu demikian pasangannya, selalu konsisten seperti itu. Sehingga ada yang berpendapat jin ini adalah jamak dari jinnah dan ins adalah jamak dari nas. Meskipun sebenarnya ins sendiri termasuk isem jenis yang bisa berbilangan tunggal, dual maupun jamak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang penting bagi kita sekarang adalah kembali ke kata nas, bahwa secara gramatikal kata nas bisa diperlakukan jamak. Sehingga penggunaan kata nas dalam Al-Quran mengisyaratkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, bukan individu. Makhluk yang harus hidup berdampingan satu sama lain. Tidak bisa manusia hidup sendiri tanpa manusia yang lain. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jadi ketika Allah ingin membicarakan manusia secara sosial atau secara komunal, maka yang dipilih adalah kata nas. Subhanallah. Nah, sekarang coba kita simpulkan ya dari awal bahwa kata ins termasuk isem jenis yang dalam Al-Quran hampir selalu dipasangkan dengan kata jin. Hal itu mengisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk yang nampak kasat mata berbeda dengan jin yang gaib. Kata insan mengisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Dalam Al-Quran biasanya dikaitkan dengan tiga hal, yaitu terkait dengan beban atau tugas dari Allah, yang kedua terkait dengan berbagai macam kelemahan manusia, dan yang ketiga terkait dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Berikutnya kata basyar. Kata basyar mengisyaratkan bahwa manusia mempunyai jasad yang seringkali dalam Al-Quran dikomparasikan dengan malaikat, meskipun kata malaikat tidak selalu dieksplisitkan. Terakhir, kata nas termasuk isem jamak. Kata nas mengisyaratkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang mengharuskan adanya interaksi secara harmonis antara satu manusia dengan manusia yang lain. Subhanallah, itulah dia sekilas pandang tentang perbedaan kata manusia dalam Al-Quran. Semoga dengan pemahaman ini kita menjadi semakin kuat dalam mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan bisa merasakan presisi atau keakuratan Al-Quran dalam memilih setiap katanya, khususnya yang berhubungan dengan kata manusia. Barakallahu li walakum, aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.